Halo friends, pada video kali ini kita akan membahas tentang rakitan PC 9 jutaan kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang performanya. Iya. Nah, ini langsung aja kita tanya sama yang punya. Sudah melakukan uji coba apa aja? Ya, kalau punya PC baru kan biasanya di benchmark. benchmark. Terus tes gaming. Ini kira-kira sudah berapa ya? 2 minggu ya? Ya, sudah hampir 2 minggu. 2 mingguan lah. Ya, benchmark, tes gaming. Terus ini langsung ke benchmarknya. Emang benchmarknya apa aja? Benchmarknya kita pakai Cinebench. Terus? Cinebench-nya itu ada 2. Ada R15 sama 20. Kita coba semuanya. Terus sama 3D Mark Fast-Track sama TimeSpy. Terus Blender yang scene-nya BMW 27. Terus Blender, coy. cuma sama yang SSD kita cuma pakai yang Crystal Disk kayak biasanya. Oh, cuma ngukur kecepatannya aja. Ngukur kecepatannya. Kalau Cinebench itu memang cuma ngukur performanya. Oh, performanya dua-duanya ya. Yang multicore sama single core berarti ya? Iya, CPU kan single core sama multicore. Ya. Oke, bagaimana hasilnya? Ya, mari kita buka. Buka. Ayo dibuka. Kalau yang R15, ini R15-nya kita loop 10 kali sih. Tapi biasanya kan kalau yang lain ada yang sampai 20 kali. Kalau yang ini yang loop pertama itu CPU-nya yang single core dapat 157 CB, kemudian yang multicore dapat 1237. Itu lumayan ini ya. Iya. Cuma Lumayan kalau tinggi, aku lihat dari perbandingan yang sama yang lainnya, maksudnya lihat di review-review YouTube, itu ya performanya ya sekitar inilah lah. Berarti yang Ryzen 5 2600 itu ya sekitar-sekitar ini berarti? Sekitar ini. Cuma kan angkanya paling beda puluhan gitu. Aku punya laptop ROG, itu G501JW. Nah itu di zamannya kenceng banget. Itu juga generasi 4 sama GTX 960M. Itu Cinebench R15-nya cuma 576. Dulu itu keren. CPU-nya apa? Enggak. CPU-nya itu juga generasi 4. Oh, gini itu juga generasi 4. 500. Iya, sebenarnya kalau dilihat tuh ini skor ini bakal berubah tergantung kondisi panas dinginnya si CPU ini. Oh ya, aku udah nyoba nyoba kalau memang lagi pas dingin sedikit lebih bagus. Lebih tinggi. Kayak gitu. Tapi lebih tingginya juga nggak banyak kok. Misalnya 576, nanti dia naiknya jadi 601. Ini cuma gitu doang, nggak terlalu signifikan. Naiknya jadi 1000 kan enak. Harus main dingin terus. Terus berikutnya? Terus ya nanti mungkin bisa dilihat sih yang apa? Yang loop-loopan kedua, ketiga. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Oh iya, masih sama ya? Selisih cuma 10 CB atau coba kita lihat loop yang 10. Nah, loop yang 10 1212. Tadi kan 1237. Iya, 37, 26. Dia pasti kan lebih panas kan karena di looping terus. Oh iya. Terus ini kemudian yang berikutnya yang R20. Nah, sebenarnya aku pertama itu bingung gitu. Apa sih bedanya R20 sama R15? Oh iya, katanya sih menurut webnya itu R20 lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Karena dia lebih yang dites itu lebih lebih luas gitu, lebih banyak gitu loh. Jadi kayak lebih stres gitu R20 dibanding. Nah, itu katanya sih lebih akurat. Berarti masalahnya lebih banyak karena dia lebih stres. Nah, itu hasilnya? CPU-nya yang R20 itu dapat yang multicore tuh dapat 2707. Lebih tinggi dari yang tadi? Iya, lebih tinggi daripada R15. Aku lihat tuh kebanyakan kayak gitu. Hasil dari R20 tuh lebih tinggi daripada yang R15. Padahal lebih banyak stresnya. Iya. Nggak tahu mungkin ini lebih akurat gitu sih. CPU-nya juga dua kali lipat lebih ya. Yang single core juga 387. Tadi kan 157, ini juga. Iya, 157. 387. Terus ada lagi? Terus ya ini sudah sih. Oh ya ini yang lain dong. Benchmark yang lain. Di informasi aja kan kita pakai RAM-nya dual channel. Dual core dari mana? RAM-nya dual channel. Running-nya XMP 3333.
Sesuai dengan Maksimalnya berarti. ya, yang maksimalnya kan pakai Vigen 3300 MHz. Kemudian ini yang 3D Mark. yang Fire Strike-nya. Yang 3D Mark ini seharusnya dia kayak mengetes keseluruhan ya, secara keseluruhan. CPU, GPU atau Iya, cuma CPU, CPU aja? GPU. Oh, dua-duanya. Jadi kan ada skornya sih, aku dapatnya yang Fire Strike ini 10.697. Aku belum pernah nyoba sih di ROG itu. Iya, belum pernah ya. Hmm. Terus kalau yang Time Spy 4.760. Tapi kalau dibandingin sama yang di YouTube, review-review yang lain mirip-mirip juga. Aku nggak nemu sih, karena ini kan perbandingan CPU dan GPU. Jadi kan harus sama. Oh iya. CPU dan GPU. Nah, aku nemunya kayak CPU-nya 2600, tapi GPU-nya tuh yang 1660. Oh. Punya aku kan 1650 Super. Jadi ya pasti angkanya skornya lebih tinggi mereka. Kayak gitu sih. Terus yang ini Blender itu katanya ngetes CPU. Tapi kalau Blender nih dia ngerender dalam bentuk kecepatan. Jadi kayak Adobe Premiere gitu loh. Kecepatannya berapa menit iya. gitu. Ini dapatnya yang CPU itu yang 5 menit 7 second. Gitu. Nah, ini soalnya waktu itu ngelihatnya itu punyanya siapa ya? Dia pakai RTX ya. Oh. Buset. Ininya cuma 1 menit. Yang Blender. Iya, Blendernya cuma 1 menit. Tapi CPU-nya juga apa ya? Ryzen 9 apa Ryzen 7 Ryzen gitu. 9. Tapi ini kira-kira kalau misalnya kita render video yang berapa menit nggak tahu? Nggak tahu. Aku nggak ada itu sih yang Adobe Premiere buat nyoba. Oh, belum punya referensinya berarti. Belum punya. Lanjut. Udah bisa pakai belum? Apa Adobe Premiere? Iya. Ya belum lah. Belum belajar. Baru 2 minggu. Aku nggak pernah pakai ini. Pakainya Vegas. Terus apa lagi? Crystal Dismark. Ya, ini yang SSD-nya, kecepatan SSD-nya ya karena standar lah ya. Karena masih pakai yang SSD yang 2,5 inci. Kalau pakai yang M2 SSD yang SATA juga ya seginian juga. Kecuali pakainya NVMe. NVMe apalagi yang WD Black bisa sampai 3000 coy. Ini tapi yang apa? Tapi kalau dilihat reviewnya di beberapa ini ya, YouTuber itu NVMe itu nggak ngaruh banyak kok di loading game. Iya, loading game. Tapi kacanya cuma 2 detik, 3 detik gitu. Kalau mau yang kerasa banget dibandingin sama HDD gitu. Iya, hadis. Ya cuma bedanya kan cuma copy sama itunya, bacanya dia yang tinggi. Nah, kalau ini yang SSD kita dapat ini RAID-nya 549, write-nya 529. Ya ini standar sih. Harusnya memang segini. Iya, Kalau di bawah ini 400, 300 lah itu yang malah aneh. Apalagi sampai 100, mending beli HDD aja. Ya, benchmarknya cuma itu sih. Karena kalau aku pribadi nggak terlalu ngukur benchmark. Yang penting mainnya gimana gitu. Benchmark itu mungkin lebih ke sesuatu yang apa ya, idealisme, ideal. Tapi aktualnya di lapangan. Iya. Ya, sama kayak HP lah. HP kan kalau handphone kan ada Antutu benchmark. Ya. Bisa dibilang, iPhone lebih hebat daripada Samsung. Ternyata begitu dipakai orang banyak yang lebih senang Samsung kan? Misalnya. Walaupun pada kenyataannya, ya iya. Bisa. Oke, langsung ke benchmark gaming. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Gamenya apa aja? Ya, banyak ya. Kita pertama dari CSGO dulu. Oke. CSGO ini kalau di e-sport itu biasanya mereka lebih mengutamakan FPS dibanding dengan grafik. Jadi settingnya low supaya dapat FPS yang tinggi. Bisa sampai 300, 400. Ini game-game kompetitif gini nggak terlalu perlu yang ini ya. Gitu lah, yang penting cepat. Nah, kalau di CSGO nggak tahu kenapa aku lihat juga memang banyak yang itu sih ngebug sih MSI. Kita kan benchmarknya yang untuk menunjukkan FPS-nya tuh pakai software MSI Afterburner. Nah, tapi kalau di CSGO itu nggak mau nampil. Oh gitu. Jadi aku pakai bawaan dari Steam itu bisa nunjukin FPS ini. Jadi itu angkanya sekitar 200 300 290 sampai 300 ya kalau turun drop FPS-nya ya sekitar 200. Tapi ini kamu main ya ini? Iya, ini main. Ini main.
Ini aku main. Tapi kan kayak Tomb Raider gitu kan ada ininya tuh, ada benchmarknya sendiri. Oh ya. Nggak usah dimainin. Ada nggak Tomb Raider? Ada ya? Ada. Nanti ada tuh. Ya ini sekitar kayak gini lah. Ya menurutku ya. Ya ini sudah sampai 200 300 ya. Aku senang. Bagus lah. Oke, ini CS:GO. Dan ini pun sebenarnya CS:GO tuh ya bonus aja lah, gambarnya bagus ya. Orang nggak ada ceritanya, cuma tembak-tembakan. Oke, CS:GO. Kemudian Dota. Oke. Ini Dota. FPS-nya berapa? 90? Ya, 90-an kan. 90-an. Ini Udah yang, enak lah. itu scene yang berat ini juga sudah 90-an. 70, 90. Ini auto ya. Jadi aku nggak ngubah-ngubah. Oh. Jadi autonya dia high. Kalau ya, ya, auto high. Jadi best looking. Auto high. Aku nggak ngerubah-ngerubah apa-apa. Ini kamu main juga nih berarti ya? Iya, main juga. Aku emang nggak seberapa suka sih. Aku pakai Monkey King. Wah, ini keren nih. Aku Monkey King? Berarti ada lagunya, seekor ke terpenjara Kera dalam Sakti. gua. Itu apa ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Iya, Raja Kera. Itu bahasa Indonesia ya, bukan. Ya Monkey King ya bahasa Inggris. Ya ini aku mikir banyak ya, karena aku lawan bot. Jago. Lawan bot Iya. ya. Kalau ikan biar buat ditampilin ke sini, aku harus mikir banyak gitu. Sama aja kalau kita main PUBG ya. Turun-turun, ketemu orang sudah pakai senjata. Nembak cuma dan. Dadadadang. Wah, itu udah jadi rebutan itu. Nah, gitu. Oke, kemudian GTA 5. Wah, ini game sepanjang masa. Nah, ini sama juga. Kalau ini aku setting very high semua, tapi MSAA-nya tuh aku offin. Apa itu MSAA? MSAA tuh kayak dia ngerendering, tapi memang buat biar lebih halus, tapi berat banget. Biasanya orang-orang sih MSA-nya di offin, jadi cuma pakai FXAA itu. Jadi itu yang render tapi yang lebih ringan lah. Settingan very high itu 100-an kalau setting. Cowok berbaju wanita. Itu cewek itu. Ini itu cewek. Oke. Karakterku di GTA Online ya. Oh, ini GTA Online. Ini masuk online sudah. Jadi itu ada apa? Ada ininya. Informasinya apa? Session. Oh. Dia ada ini dapat sessionnya. Kalau 80 fps ya lumayan lah. Ya, ini 80. untuk si siapa? Si monitornya sendiri refresh rate-nya berapa? 75 kok 100. 75 Hz. Ini mau beli yang 144. Enggak ada, Bang. Oh, inilah. Ya. Ini ya kelakuan ya. GTA Online kan biasanya kayak gini, rusuh gitu. Ini karakter perlu ditekankan ya, ini sebenarnya cewek. Cuma aku sebenarnya pengen menunjukkan cewek yang tomboy. Jadi, tapi jadinya kayak Maria. Ini harusnya kena ini loh. Apa? Kena UU apa itu ya? Wah, apa? Penyiaran itu loh, nggak boleh sekarang kan. Cowok berpakaian seperti wanita gitu udah nggak boleh. Jadi kalau aku main sama temanku, ya karakterku yang paling dihina-hina ya. Karena cewek nggak jelas ini. Cewek apa cowok gitu. Sekilas malah kelihatannya malah cowok, bukan iya, cewek. badannya kayak cowok. Maunya bikin tomboy malah kayak kayak gitu. Oke, kemudian ini Resident Evil. Resident Evil yang kedua ya. Sama ini auto juga. Autonya dia high sih. Ya, high. Dapat campurnya sama mid. Iya, apa itu maksudnya? Mid height itu apa maksudnya? Di apa grafiknya itu ada yang normal juga, tapi ada yang high. Jadi kayak campur gitu. Scene-nya ya dapat sekitar 80 sampai 100-an. Ya, ini harusnya nggak terlalu berat kok ini gamenya ya. Ini cuma remastering aja toh? Iya, remaster. Resident Evil. Aku pertama kali main Resident Evil malah di PS1 Resident Evil 3. Oh ya, sama. Yang Nemesis. Ya. Iya. Stars. Nah, ini ada yang medium. Oh, itu maksudnya. Ini ada yang low. Ini auto ya, yang Resident Evil ini nggak aku lupa apapun. Iya ya. Waktu di PS1 ya, antara filmnya, cuplikannya filmnya, sama gamenya itu kan langsung bedanya jauh banget gitu ya. Tapi kalau di sini pas kita main
sama ya ini sama cuplikan kayak gini Iya. nggak terlalu beda jauh. Ingat ya, dulu PS1 grafiknya tuh masih kotak-kotak, Iya, waku kotak-kotak, gitu. kaku banget. Kelihatan banget ya karakternya, itu kayak ditempelin di satu background. Karakternya jauh. Tapi itu zaman itu udah bagus banget tuh PS1. Iya. Sampai bela-belain beli. Wih, keren gitu. Sekarang, waduh. Kayak lihat gambar apa ya. Ini padahal kita udah tahu ya Resident Evil tuh ya isinya gini-gini, tapi kok tetap serem aja ya. Oh ya, ini karena ini campuran antara high sama medium, ini bisa dilihat yang GTX 1650-nya, 1650 Supernya itu bekerja sampai 97%. Karena dia kan ya Ada high kan, high-nya juga. high kan berarti. Tapi CPU-nya? Cuma 21. Oh, itu 68 tuh derajatnya. Iya, derajat. Cuma ini seharusnya ya lumayan tinggi sih suhunya. Yang VGA-nya sampai hampir mau 80. Kamarmu nggak dingin. Mungkin ya. Oh ya, perlu ditekankan ini aku jalanin semua pakai AC kamar kos ya. AC-nya 25. Oh, kenapa nggak 11? Nggak satu sekalian ya. 11 derajat. Kayak Oh, sudah udah, selesai. sudah. Oke. Lanjut. Ini yang terakhir, game yang paling berat. Tapi nggak ada ini Ya, ya, nggak Assassin's paling Creed berat. yang Odyssey ya. Iya, nggak punya. Ini yang Tomb Raider. Ini settingnya juga auto ya. Dia auto ke high. Pakai DirectX 12. Yang paling bagus itu yang very high. Ini aku yang high, berarti di bawahnya very high. Yang penting ngejar FPS juga sih. Kalau loading cuma ya loading kan 130 bisa. Ya gimana gambarnya cuma satu. Iya, kan loading. Ini yang benchmark yang seperti biasanya yang banyak dilihat. Ya, sekitar 60-an lah. CPU-nya 51%. Nah, GPU-nya yang 99. Tapi emang kalau rata-rata orang yang benchmark ini GPU-nya tuh sampai hampir 100%. Ini benar-benar nyiksa si VGA-nya. Untung VGA-nya nggak nyala-nyala ya. Kalau nyala-nyala mungkin warnanya merah, nangis. Oh iya, sedikit cerita. Jadi waktu aku install ini, Tomb Raider ini, RAM-ku kan jalan di 3333 MHz. Nah, itu nggak mau keinstall. Nah, setelah aku cari-cari, jadi dia ada muncul error, nanti bisa ditampilin aja. Mungkin ini karena Tomb Raider-ku juga ini sih, bukan yang resmi. No comment ya. Iya, no comment. Di mana ya? Oh, di sini sih. Nanti di sini. Apa tuh belut? Jadi dia karena kenapa? Supaya memberikan kesan negatif. Mana ya? Bentar. Ah, ini. Jadi tulisannya tuh an error occur while unpacking doesn't match checksum. Anarch.dll return an error code in 12 gitu. Nah, -12. Ngomong Ya. bahasa Inggris tuh -12. campuran. Nah, ternyata setelah aku googling itu karena ada yang bilang itu karena RAM-nya. Nah, aku bingung lah, RAM baru beli masa rusak RAM-nya. Terus yang kedua karena apa ya? Lupa satunya apa. Nah, Oke, terus akhirnya penyebabnya aku adalah? ketemu di RAM-nya. Setelah aku pikir-pikir lagi, oh iya, motherboardku ini bisa jalan di kan banyak tuh bisa jalan RAM-nya di 3200 atau berapa. Nah, yang pilihan 3333 itu nggak ada. Jadi akhirnya si RAM-ku itu aku turunin jadi 3200. Nggak pakai 3333. Oke. Setelah Baru itu bisa. baru bisa. Oh, berarti Nah. dari gamenya mintanya kecepatannya segitu. Mungkin karena sesuai dengan mobonya, motherboardnya. Oh, berarti tapi mobonya ini bisa mengakomodasi sampai 333 nggak? Lebih, 3333. malah lebih. Tapi pilihan 3333 itu itu nggak nggak ada. ada. Berarti habis 3200 apa? Berapa ya? 3000 berapa gitu, lupa juga. Nah,
Tapi anehnya ya itu, kenapa di game lain bisa? Nggak kenapa-kenapa gitu. Bisa Ya, mungkin di-install. kalau ada yang tahu jawabannya, Silakan ya udah. tinggalkan di komen. Share aja. Ya, dapatnya average FPS-nya itu dapat 66 ya kalau yang Tomb Raider. Settingan auto high. Render 10.418. Itu hanya berapa menit ya? 3 menitan. 3 menit. Berarti overall sebenarnya ya 9 jutaan ya bagus sih. Ya. Oh, sampai 9 jutaan jelek harusnya nangis. Cuma ya pokoknya jalan tanpa lag gitu. Terus settingan. Kemarin apa? Tujuan maksudnya bukan tujuan. Belinya. Maksudnya kira-kira game yang akan dimainin itu yang berkisar tentang apa? RPG kayak atau FPS atau ya ini seputar ini juga. yang itu Main tadi GTA 5, Tomb Raider. Kalau yang GTA 5 tuh asik. Assassin's Creed Odyssey kan belum punya. Belum punya krek-krekan ya. Ini ya, jangan dicontoh. Itu nggak boleh ya. Ya. Kita harus mendukung karya-karya. Ini karya orang luar. Kita menghargai lah ya, menghargai dengan cara cracknya satu aja. Nggak usah di-share cracknya. Ya, overall sudah sih itu benchmark sama gamenya. Oke. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it PC 9 juta? Atau mungkin, perlu ditekankan lagi, ini CPU-nya berjalan di kecepatan normal ya, di stoknya 3,4 GHz. Belum di overclock. Nggak di overclock sama sekali. Jadi cuma ngoverclock yang RAM-nya doang. aja. Atau Kenapa? mungkin Hah? Kenapa nggak mau overclock? sebenarnya karena kalau ini aku sudah Puas. Sudah puas. Nggak perlu sampai overclock yang harus kayak gini tuh. Aku pokoknya main, oke, sudah bisa. Banyak kok ya yang nge-review cara overclock yang aman. Cuma ya malas ribetnya aja. Karena kalau salah ngatur kecepatannya lah, blue screen, ngulang lagi. Ya. Nyoba main, crash, ngulang lagi. Aduh. Dan lagi pula ini masih pakai CPU bawaan, stok cooler. Iya, stok Karena coolernya overclock bawaan. biasanya sih orang pakai stok beli lagi. Iya, Kok stok beli, Cooler fan Master. beli lagi. Seperti itu sih. Iya, karena kalau sudah overclock pasti TDP-nya naik. Ya. TDP-nya naik Pasti. berarti kita perlu pendinginan yang lebih. Hmm. Tapi cukup lah ya power supply-nya 500 watt kok. Ya 500. Orang-orang malah kalau yang 1650 Super nih orang-orang malah 400 watt. Soalnya ini apa ada tujuan jangka panjang ya, mau ganti RTX 2080 Super TI. Kalau itu Nggak kayaknya ada. harus Ya TI aja, tuh super ya, super aja. kalau RT kelihatannya harus ganti power supply juga sih. Harus 600. Oh, nggak kuat juga ya? Nggak kuat, 500. Guys, pakai ini aja i3 9100 aja. Soketnya AM4 tapi pakai sudah. Jadi Ini sesat ya, nggak usah diikut. Sudah ganti haluan, terus lebih itu di bawah lagi. Itu masih bottleneck. Oke. Atau mungkin kalau ada yang berpikiran mungkin itu kok settingannya gini gitu. Mungkin kurang maksimal gitu. Ada kurang Oh maksimal iya, apa. bisa juga, bisa share juga buat kita. Share Soalnya aja. kita juga belajar ya. Kayak gitu sih. Ada lagi nggak nih? Nanti aku udah jawab. Oke, udah mau ditutup. Bahas lagi. Sudah sih kayak. Sudah ya. Oke, sekarang kita akan mau coba main. Tapi kita nggak tampilin di video ini. Ya main buat sendiri. Ya mungkin teman-teman ada yang punya racikan-racikan sendiri ya. Dengan Ryzen 5 16 GTX 1650 Super. Itu sama TI jauh banget ya bedanya harganya. Kalau yang 1650 ini cuma ada polosan sama super. Nggak ada TI-nya. Kalau yang TI itu yang 1660. Oh gitu. 1660 itu ada 3, polos, super sama TI. Hmm. Ya inilah alasan kenapa aku milih 1650 super dibandingkan 1660. Karena ya menurutku 1650 super sudah cukup. Terus yang kedua ya budget. Iya, setelah aku nyari 1660 di atas 3 juta semua ya, 4 juta, 3 juta. Bedanya tuh cuma 500 sih. 1650 ke super itu 500. 1650 super ke 1660 itu 500. Jadi bedanya 500. Tapi 1660
ke 1660 Super 500 lagi. Sama, 500. 500-an sekitar. Ini 500 kali 4 udah 2 juta. Makanya. Sudah dapat CPU-nya sekalian. Ya, sampai di sini dulu. Bener-bener sampai di sini dulu videonya ya. Kita akan coba main dulu. See you in next video. Sampai jumpa. Tetap berkarya. Oh ya, ini kemerdekaan Indonesia. Iya, kemerdekaan. Bersatu lawan corona.